alaihi wasallam annahum kanu yaqtaluna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayat fala yaquluna bil ardi al-ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi al-'ilm wal 'amal qalu a'lamna al-ilma wal 'amal qala ta'lamu fihi aqam al-thani salat biasa fihi ta'ala wa qadna bi shaybatan bi Abdurrahman al-Sulami nahwahu kama qultan wa qala ibnu Sa'd an Abi Abdurrahman nahwahu wa jadal fakunna nata'allamu al-Qur'an wal 'amal wa inna sayyidu al-Qur'an ba'da qawmun yaqulunahu qurban la yujawizu tarafiyahum bal la yujawizu ha'ula wa wa'ada wa al-haqq wa qadna ta'ala bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna idza ta'allamna an Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatin min al-Qur'an lam nata'allam al-asra allati ba'daha hatta na'lam ma fihi faqila al-karim min al-amal qala na'am kada demikian hadirin Allah Subhanahu wa taala betapa rendahnya semangat kita untuk belajar Al-Quran. Kita sering melakukan Allah merasa merasa tentang dalam melakukan amalan jadi ada belajar agama itu saya orang dunia maka terangkan dengan keras orang dunia itu orang kafir. Kita tidak semangat belajar Al-Quran artinya apa? Kita jarang menikmati isi dan kandungan Al-Quran. Mulanya juga sering menerangkan coba renungilah arti daripada ayat Al-Quran itu, baru kalian akan menikmati baca Al-Quran. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita betul-betul melatih untuk belajar Al-Quran. Kemudian ada satu hal lagi, ada juga orang yang merasa sudah belajar dan mengajarkan merasa menjadi orang yang terbaik. Dari hukum masalah Al-Quran itu pasti kita mulakan ini. Dia juga terbaik. Tapi jangan lupa, jangan salah. Ada lagi yang lebih jauh lagi, orang yang sibuk mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran, itulah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang terbaik. Maka insya Allah di bulan Ramadan dan seterusnya, nggak mungkin dari itu berpisah dengan Al-Quran. Kemanapun dia pergi pasti sibuk dengan Al-Quran. Karena yang membimbing kita jalan hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan mereka tidak lewat, tidak meneruskan dulu belajar sampai mereka belajar mengamalkan dahulu apa yang dia pelajari. Imam Ahmad mengeluarkan hadis dari Abi Abdurrahman al-Sulami, beliau berkata bahwa kepada kami orang yang mengajarkan kepada kami dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu bahwa mereka para sahabat Nabi mempelajari Al-Quran dari Rasulullah SAW 10 ayat. Maka dia tidak menambah lagi setelah 10 sampai mereka betul-betul mengamalkan apa yang ada dari ilmu dan amal di dalam Al-Quran. Sehingga mereka berkata, maka kami mengetahui ilmunya dan kami mengamalkan dan amalnya. Dan di sana ada apa menista di akhir ayatnya juga hafalannya. Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdurrahman al-Sulami yang meriwayatkan sama dalam kitabnya. Ibnu Sa'd juga meriwayatkan dari Abdurrahman dan dia tambahkan di sana kami belajar Al-Quran dan belajar mengamalkan
Dan juga tambahkan, sesungguhnya nanti ada orang-orang yang setelah kita ada satu kaum yang mereka meminum Al-Quran itu seperti satu minuman saja, tapi tidak sampai melewati ke tenggorokan mereka. Waktu saya di zaman itu Maulana katakan, saking hafalnya Al-Quran sudah itu seperti satu tegukan Al-Quran. Dan beliau dikatakan lagi mereka karena tidak masuk ke dalam hati, namun tidak menjadi orang-orang yang belajar Al-Quran tapi karena tidak ikhlas dan tidak pernah menyentuh hatinya, maka Maulana katakan mereka lebih dulu masuk neraka daripada orang-orang kafir. Jadi kita bayangkan kalau kita asal baca, tidak pernah merenungi, tidak kata mengamalkan isi dan sebagainya, tetap hati kita keras. Mudah-mudahan kita tidak digolongkan orang-orang tersebut. Di sini diterangkan beliau memegang tenggorokan, tidak sampai melewati tenggorokan ini. Ibn Ataki dari Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa apabila kami mempelajari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat dari Al-Qur'an, kami tidak menambah belajar lagi 10 ayat setelah itu sampai kami mengetahui apa yang ada di dalam. Dari belajar apa? Gimana mengamalkan isinya? Jadi gimana cara mengamalkan daripada ayat? Dan betapa banyak sekali ayat daripada Al-Quran Karim yang kita tidak paham maksudnya, dan kita malah mungkin bertanya kepada ahli. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini juga kelemahan kita, masya Allah. Kadang-kadang di rumah juga malah untuk mengajari anak kita sendiri. Kita lagi keluar halaqah tajwid bersama teman-teman dan sampai tangan. Coba di rumah sama istri dan anak kita, pernah enggak? Atau kita memujahadah sedikit ngajarin anak kita sampai hafal. Padahal Maulana Ihsanul Haq mengatakan minimal para dai yang umum ini hafal Al-Quran minimal 2 juz terakhir pada Al-Quran. Jadi tabarokah lagi sampai minimal. Insyaallah semuanya aja. Insyaallah. Maulana Sa'ad sering mengulang-ulang kita supaya binaman ad-Dawsi. Itu asbab apa beliau dapat hidayah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran dalam sholatnya. Orang yang paling benci sekalipun menolak agama ini, asbab beliau baca Al-Quran dalam sholat. Beliau baca Al-Quran. Tetap yang tadinya menutup telinganya sampai kapas, tetap aja beliau dapat hidayah. Apalagi pada orang-orang Islam. Jadi biar kita niat betul-betul insyaallah ya. Kita pelajari cara membacanya, tajwidnya, maknanya, artinya juga, maksudnya, cara mengamalkannya. Dan insyaallah kita kurangi aktivitas lainnya, kebiasaan-kebiasaan guru kita. Ya sebenarnya percaya semuanya ya. Kita sekarang lebih banyak ngoprek HP daripada baca Al-Quran. Kita hitung berapa kali kita buka Al-Quran, berapa kali kita SMS-an, sebagainya. Kita ubah. Yang saling lihat. Sampai hati kita itu dirasa kecintaan kepada ayat Allah. Kita itu terus akan istri keluarga semua seperti rumah para sahabat Nabi dahulu. Kalau kita lewat ke dekat rumahnya, seperti itu Pak. Banyak orang membaca. Kita mulai dari diri kita sendiri, insyaallah. Kita amalkan. Jangan cuma bawa, insyaallah seumur hidup kita, insyaallah. Allahumma shalli wa sallim. Wa alim ma kadina baina alhamdulillah inna ma huwa kafirun majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanika rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil-iman an amanu bi rabbikum fa'amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa atina ma wa'adtana ala
بك ونتوب إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.